Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight bersama saya Vivi Megalinda, dan di studio sore hari ini sudah bersama dengan saya Pak Muklisson, pemimpin redaksi Majalah Gatra. Sore Pak. Selamat sore Vivi. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sore hari ini pemirsa kita akan membahas Majalah Gatra, dan Majalah Gatra pada pekan ini menurunkan laporan utama dengan judul Jalan Terjal Perdamaian Papua. Wah, menarik ya. Artinya di sini ada situasi keamanan di Papua yang masih jauh dari kata aman. Ya, gimana tuh Pak? Sebenarnya ini kan berkali-kali Papua terjadi insiden gitu ya. Di sisi lain pemerintah sebenarnya berusaha untuk melakukan pendekatan berbagai hal, pendekatan yang damai dan pendekatan yang memang inginnya bisa diterima oleh semua pihak. Tapi ternyata memang pendekatan-pendekatan ini tidak gampang diterima oleh teman-teman di Papua. Jadi ini makanya kita lihat bahwa ini jalan terjal untuk mencapai perdamaian, kayak sepertinya memang susah untuk mencari jalan keluar dari krisis di Papua, karena memang setiap gerakan atau kebijakan kemudian ada insiden gitu ya. Jadi ini membuat salah satu yang memang kita jadi perhatian kita semua, agar ini juga sebenarnya karena yang dirugikan juga tidak hanya masyarakat Papua tapi orang-orang yang datang ke sana untuk membantu pembangunan misalnya. Berdampak ya Pak ya ke sana juga. Kemana-mana ya. Jadi ini juga harusnya menjadi perhatian semua pihak kalau memang harus berdamai, dan mungkin penyelesaiannya juga seharusnya sama-sama senang gitu ya, sama-sama memberikan saling menghormati. Tapi dari sisi ini memang agak sulit karena setiap penyelesaian jalan keluar pemerintah membuat ini kadang juga tidak melibatkan berapa fakta yang ada, itu juga tidak diterima karena beberapa hal memang tidak melakukan pendekatan secara baik, sehingga teman-teman di Papua merasa tidak pernah dilibatkan dan juga merasa itu dirugikan gitu dari sisi kebijakan-kebijakan yang di ini pemerintah. Iya. Tadi Pak Muklisson nyinggung soal pemerintah, dan di sini juga tadi aku ada baca dikit dari pendapat ini ya Komisi 1 DPR RI Pak Muhammad Farhan. Dia bilang kalau sebenarnya ini langkah malu-malu pemerintah yang tidak kurang agresif, kemudian ini menimbulkan pendapat yang katanya karena itu sebabnya jadi kekacauan ini masih terus berlanjut. Mungkin dari sisi itu ya, karena terkait soal teror di sana juga pemerintah mungkin kita nggak tahu apakah pemerintah memang menahan diri atau memang kurang tegas, mungkin bisa jadi karena dalam pemberantasan ini kan harusnya pemerintah juga sudah membuat kekuatan penuh, seharusnya itu juga dilakukan secara cepat gitu ya, agar ini juga segera bisa diatasi. Mungkin pemberontak atau OPM gitu istilahnya itu kan harusnya segera kalau mereka mau diajak dirangkul atau itu ya kemauannya apa, karena memang ya itu tadi salah satu mereka sudah tidak bisa berunding. Tapi kalau memang saya kira kalau memang tawaran pemerintah juga bisa memberikan solusi atau bisa diterima dengan baik, saya kira juga akan cepat ini persoalan diselesaikan. Oke, itu tadi ya pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih lengkap, nanti boleh akses ke Majalah Gatra. Kemudian apalagi Pak yang disoroti pada pekan ini? Di edisi ini kita menyoroti soal seleksi Dewan Komisioner di OJK, karena ada beberapa, karena kemarin Bu Sri Mulyani sebagai panitia seleksi sudah melaporkan ke Presiden. Ada 21 nama, dan dari 21 nama itu akan diseleksi jadi 2021 dari 14 oleh Presiden. Nanti Presiden akan menyerahkan ke DPR. Nah ini yang menarik, kita memang pengen melihat jago-jagonya itu dekat dengan Bu Sri Mulyani. Salah satunya ada memang isunya yang beredar adalah jago-jagonya Bu Sri Mulyani, sehingga mereka memang orang-orang dekat di Bu Sri Mulyani gitu. Memang ada beberapa titipan dari partai, ada dari menteri gitu ya. Itu juga ini yang menarik dari edisi ini. Oke, itu tadi pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa tidak ingin kelewatan dari beberapa tulisan yang sudah digarap oleh teman-teman redaksi, boleh langsung aja nanti akses ke
www.gatrapedia.com, dan juga nanti ada juga di beberapa marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Demikian Gatra Insight sore hari ini. Terima kasih Pak Mukhlisin untuk waktunya. Sampai ketemu di Gatra Insight selanjutnya.